Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh menjalani bulan Januari dan kita dapati hari ketiga dengan segala baik. Betapa Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Shalom semuanya. Shalom. 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 Puji Tuhan malam ini kita masih dengan tema aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya minggu depan akan buka poin-poin tentang yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga. Kalau kita sebagai kepala keluarga, tanggung jawab kita apa? Sebagai istri, tanggung jawab kita apa menurut firman Tuhan? Sebagai anak, tanggung jawab kita apa? Bagaimana kalau sebagai kepala keluarga kita tidak menjalankan seperti firman Tuhan? Kalau sebagai istri kita tidak menjalankan seperti firman Tuhan? Sebagai anak pun kita tidak menjalankan seperti firman Tuhan? Kita akan buka itu, Tuhan izinkan minggu depan saya akan kupas bagian-bagian itu. Minggu ini saya masih buka bagian-bagian umum, bagian-bagian garis-garis besar tentang seisi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, apa yang membuat sehingga satu orang bisa memberikan dampak sehingga seisi rumah bisa diselamatkan. Apa yang membuat sehingga satu orang bisa memberikan dampak sehingga seisi rumah bisa diselamatkan, dan apa juga yang mengakibatkan sehingga kesalahan satu orang bisa membuat seisi rumah juga bisa mengalami musibah. Ini pertanyaan yang susah-susah gampang, gampang-gampang susah, dan biasanya di dalam menjalani hari-hari, keluarga menjadi bagian pertama di dalam proses kita. Entah itu engkau mau berkomunikasi atau membangun hubungan baik dengan berapa banyak orang, engkau tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya proses dari dalam keluarga. Karena keluarga adalah bagian proses yang paling ampuh untuk membentuk pribadi kita. Keluarga adalah bagian proses yang paling sangat ampuh, yang sangat kuat untuk membentuk pribadi kita. Kalau pribadi kita dibentuk dari luar, kita tidak terlalu memusingkan. Kalau ada orang luar yang suka mengata-ngatai kita, suka menghina kita, memfitnah kita, ketika hari pertama kita masih respon, kali kedua kita masih respon, kali ketiga kita sudah mulai bosan, kali keempat kita mulai bilang bodoh amat, kita sudah mulai kebal, kita mulai itu sudah jadi biasa. Kalau saya sudah tahu karakter orang-orang itu, kalau kumpul pasti gosipin saya. Kita mulai terbiasa dan kita mulai sudah tidak mempedulikan. Itu kelihatan, itu hal-hal yang sebenarnya mudah karena itu tidak terjadi di dalam rumah kita. Itu terjadi dari luar. Jadi sesuatu yang terjadi dari luar, cara kita menangkis, cara kita menyaring, cara kita menghadapi itu sebenarnya gampang. Tetapi sesuatu yang terjadi dari dalam rumah, ketika kita salah merespon, berarti akan terjadi kesalahan yang sangat besar. Contoh yang paling simpel, ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang malam ini Tuhan taruh untuk saya harus bagikan. Yang pertama tentang tokoh keluarga anak-anak Imam Eli. Keluarga Imam Eli. Kita tahu di dalam 1 Samuel, di dalam kitab 1 Samuel, ini firman yang sudah kita sering dengar dari masih sekolah minggu. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26.
dan pasal 2 ayat 27 sampai 36 itu diuraikan tentang kejahatan anak-anak Imam Eli. Nah, ternyata yang membuat akhirnya Imam Eli salah ambil keputusan, padahal di dalam 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-23 di dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25, Eli sebenarnya melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Imam Eli melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Saya akan membacakannya di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai dengan 25. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarnya mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ini kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 22, 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 25. Bagaimana Imam Eli berusaha untuk memperjuangkan kebenaran, mempertahankan kebenaran dengan menasihati anak-anaknya. Dan firman Tuhan katakan bahwa anak-anaknya tidak dengar perkataan bapaknya karena memang Tuhan mau mematikan mereka. Artinya anak-anaknya sudah disiapkan untuk dibinasakan. Mengapa? Karena tindakannya, gaya hidupnya yang melukai hati Tuhan, seperti yang sudah firman Tuhan tadi sampaikan. Silakan nanti baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 36. Nah, apa yang membuat Imam Eli dikatakan gagal? Padahal dia sudah melakukan bagiannya, yaitu menasehati anak-anaknya. Nah, ini kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, ini ternyata yang menjadi bagian sehingga anak-anak Imam Eli, bahkan Imam Eli pun ditolak oleh Tuhan. Yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam rumah satu orang bisa menjadi malaikat untuk seisi rumah, tetapi ada juga satu orang yang bisa menjadi setan untuk seisi rumah, membawa seisi rumah jatuh di dalam dosa. Nah, malam ini Tuhan bukakan melalui 2 tokoh. Yang pertama tentang keluarga Imam Eli. Ternyata yang membuat keluarga Imam Eli pada akhirnya ditolak oleh Tuhan dan mengalami hal yang buruk dalam hidup mereka adalah karena keputusan Imam Eli untuk lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Imam Eli tahu kesalahan anak-anaknya. Imam Eli melihat kesalahan anak-anaknya. Tetapi Imam Eli masih berkompromi dengan kesalahan anak
anaknya. Makanya tidak heran di dalam Amsal pasal 19 ayat 18 kalau tidak salah, minta tolong satu orang untuk membacanya. Amsal pasal 19 ayat 18. Amsal pasal 19 ayat 18. Ada yang sudah dapat? Amsal pasal 19 ayat 18, demikian firman Tuhan, ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Amin. Ajarlah anakmu selama masih ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Artinya, di dalam sebuah keluarga tidak ada kompromi dengan dosa, tetapi harus berdasarkan kasih, harus berdasarkan kebenaran. Engkau melihat di dalam anggota keluargamu ada yang salah, ketika engkau tahu dia bukan orang yang suka menerima nasihat, bawakan dia di dalam doa. Tuhan punya 1001 macam cara untuk mengubah dia. Mungkin lewat gaya hidupmu, engkau kurang berbicara, tetapi dengan gaya hidupmu yang banyak bertindak, Tuhan akan mengubahkan pribadi, keluargamu, karena mereka diberkati dengan gaya hidupmu. Poin yang pertama, supaya kita bisa memenangkan seisi rumah kita. Jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Saya punya kesaksian Bapak Ibu, tahun 2014 saya bentrok dengan papa saya. Saya bentrok, dan singkat cerita waktu saya bentrok dengan papa saya kirim sebuah pesan yang sangat menyakitkan. Bahwa mulai dari hari ini, dia sudah tidak punya anak yang bernama Nali Siahaya. Anaknya hanya 2, jadi anaknya yang perempuan sudah tidak ada lagi yang nama Nali Siahaya. Sudah tidak ada di dunia. Itu per akhir tahun 2014. Saya sangat ingat. SMS itu tidak dikirim saja ke saya, tapi dikirim untuk semua keluarga besar. Dan di dalam SMS itu, papa saya bilang bahwa dengan beliau menyampaikan itu dengan dasar dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan satu sumpah bahwa mulai hari ini dia tidak punya anak lagi yang bernama Nali Siahaya. Di penghujung tahun 2014 saya dapat pesan itu. Dan semua tante-tante dan om-om saya bergejolak dan semua bilang, ini Nali benar-benar sudah sangat kurang ajar dan ini Nali sudah tidak layak menjadi seorang anak. Saya dihina, saya dimaki, saya dicaci habis-habisan. Hanya karena satu, saya tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Saya dengar dari mama saya, telepon saya nangis-nangis, waktu itu saya tugas di Buru Selatan. Mama saya telepon menangis-menangis dan mama saya bilang, mengalami KDRT. Waktu saya dengar mama saya mengalami KDRT, saya ambil keputusan, saya telepon teman saya yang papanya polisi, lalu saya minta tolong papanya untuk jam itu juga pergi tangkap papa saya. Dan langsung dilakukan penangkapan, dan papa saya kirim SMS itu waktu beliau ada di dalam penjara. Setelah itu lewat hampir setahun, saya tidak ada komunikasi sama sekali dengan papa saya. Waktu om saya meninggal di Ambon, saya pulang. Semua keluarga kumpul, papa saya mau pergi peluk beliau dorong saya dan saya hampir jatuh di depan orang banyak. Di depan orang banyak saya didorong dan saya dibilang bahwa saya tidak punya anak yang nama Nali Siahaya. Bapak Ibu, saat itu hati saya sangat hancur. Tapi saya teguhkan lagi hati saya dan saya bilang di hadapan Tuhan, hari ini Tuhan Yesus menjadikan saya sebagai anaknya. Dan saya bersyukur, saya punya papa di surga yang tidak mengecewakan. Saya dan suami hari itu
kami ada di tengah-tengah lingkungan keluarga, dan keluarga sudah memandang saya seperti seorang yang tidak punya arti, seperti seorang sampah yang tidak punya arti. Waktu om saya meninggal, saya bilang buat suami saya, selesai pemakaman, kita langsung balik ke Buru Selatan, kita langsung balik ke Namrole, kita tidak usah tunggu lama-lama. Ternyata waktu duduk di tengah-tengah keluarga, banyak orang yang mulai menyapa saya, mulai datang ngomong sama saya. Papa saya mulai lihat saya dengan curi-curi pandang. Lalu dalam hati saya begini, oh berarti dia tetap masih sayang sama saya. Tidak apa-apa, saya menunggu Tuhan menyelesaikan masalah ini. Saya tunggu Tuhan menyelesaikan masalah ini. Lalu saya tanya buat mama saya begini, kenapa papa masih marah sama saya? Mama saya bilang begini, karena Nali pergi ambil polisi, polisi datang tangkap papa, bawa di sel, polisi pukul papa dalam sel. Lalu saya bilang buat mama, seperti yang mama rasakan sakit, beliau rasakan sakit, beliau marah. Mama rasakan sakit, mama berteriak buat kita, siapa yang mau tolong? Kita tidak ada di pinggir mama lah kalau tiba-tiba mama mati. Saya ngomong begitu sama mama saya diam. Lalu mama saya bilang, tapi kenapa waktu sudah lapor polisi, kenapa balik SMS papa kayak begitu? Lalu saya bilang, karena saya marah. Seandainya suami saya memperlakukan saya seperti itu, papa marah atau tidak? Jadi saya SMS papa saya, kata-katanya itu sangat keras sekali Bapak Ibu. Saya menyesal punya papa seperti Anda. Itu yang membuat dia akhirnya juga terluka, dan dia bilang, saya mulai hari ini tidak punya anak yang namanya Nali. Lalu akhirnya singkat cerita 1 tahun berlalu, hubungan kami tidak baik-baik saja. Saya akhirnya masuk tahun kedua, saya ambil puasa Bapak Ibu, dan saya bilang buat Tuhan, kalau saya salah sebagai anak, saya minta ampun, buka jalan bagaimana saya pergi minta maaf ke beliau. Buka jalan Tuhan. Dan hari ini saya tahu bahwa Engkau Bapa yang di surga tidak pernah salah mengajari saya. Saya ngomong seperti itu buat Tuhan. Puji Tuhan, 2 tahun 3 bulan, papa saya masuk rumah sakit di Jakarta. Tidak ada orang yang mengurusnya. Beliau kumpulkan kekuatannya, tenaganya, dan beliau ngomong sama saya di telepon. Dia minta maaf lebih dahulu. Dia minta maaf lebih dahulu. Nali, papa minta maaf. Tolong datang di Jakarta. Papa mungkin tinggal menghitung hari, menunggu Nali datang. Baru kita pulang ke Ambon sama-sama. Kuburkan papa di Ambon dengan sukacita. Selesai papa saya ngomong begitu Bapak Ibu, saya senyum-senyum sama Tuhan. Ah Tuhan, masa kita baru baikan langsung papa saya sudah harus meninggal? Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan selesaikan masalahnya. Saya dan suami pergi jemput papa saya di Ambon. Kami bawa di Jakarta, kami bawa pulang ke Ambon. Dan waktu kami bawa pulang ke Ambon, dia minta maaf kepada kami. Waktu kami tiba di Jakarta, dia minta maaf kepada kami. Waktu dia minta maaf, Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan sembuhkan dia, bawa pulang sampai di Ambon. Ketika kita tahu kebenaran, kita tidak kompromi dengan nama yang namanya dosa, tetapi kita berpakaikan baju kasih. Kita berpakaikan baju kasih, kita menyelamatkan seisi rumah. Kesalahan yang Imam Eli lakukan adalah dia lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan Tuhan. Kebenaran itu kadang keras Bapak Ibu. Kadang keras, bukan kadang tapi sangat keras. Sangat keras. Saya berapa hari dikasih Tuhan, diajarkan Tuhan, firman Tuhan yang keras-keras. Sampai malam ini tadi saya mau buka puasa, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur untuk firman-Mu yang keras ini. Bersihkan terus kehidupan saya. Ajari terus saya. Terima kasih sudah jadi papa yang sempurna bagi saya, mama yang sempurna bagi saya. Malam ini saya doa, saya pujian, penyembahan, saya bersyukur habis-habisan buat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik, amat baik. Sampai hari ini saya melihat Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga saya di tengah-tengah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan yang dilakukan.
Bukan karena saya taat dan setia lalu Tuhan mengasihi mereka, tidak. Tidak, tapi benar-benar Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Dia mempunyai hitungan yang tidak bisa kita hitungkan. Jadi mari Bapak Ibu, semua berdiri di dalam keluarganya. Engkau boleh mengasihi keluargamu, tetapi jangan kompromi dengan hal yang salah. Ada saatnya engkau harus berdiri dengan tegas, engkau harus berdiri menjadi pribadi anak Tuhan yang kelihatannya keras, tetapi sebenarnya itu mendatangkan kebaikan bagi seisi rumahmu. Makanya tadi Amsal 19 ayat 18 katakan, hajarlah anakmu selama masih ada harapan. Selama masih ada harapan. Karena kalau sudah tidak ada harapan lagi, berarti kasihan saudara kita. Saya mengalami satu keadaan yang sampai hari ini, saya berusaha untuk terus bagaimana bisa untuk memahami apa yang Tuhan mau. Karena saya pernah mengalami masa yang paling terpuruk, yaitu kakak saya yang pertama meninggal gantung diri, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur melalui proses keluarga saya yang begitu luar biasa, Tuhan tidak terlambat menyatakan pertolongannya. Tuhan tidak terlambat menyatakan pertolongannya untuk keluarga saya. Di keluarga saya selalu sampaikan di dalam setiap komunitas, di dalam setiap pelayanan, mau contoh yang dari seperti malaikat ada, sampai yang Raja Iblis semua ada Bapak Ibu. Yang punya ilmu hitam bisa terbang, hari ini dia rapat di Kupang, besok rapat di Kisar, lusanya lagi rapat di Ambon dengan ilmu-ilmu hitamnya ada. Om saya sering kalau kumpul, keluarga om-om, tante-tante kalau kumpul, taruhannya adalah bisa masuk ke dalam botol. Ada. Yang jahatnya lebih dari preman ada. Seperti preman yang bunuh orang hari-hari ada. Contoh semuanya lengkap. Tapi itu bukan kebanggaan. Saya kalau jalan sama adik saya bilang, Hali, ini mama punya saudara. Ini papa punya saudara. Itu oma punya saudara. Dan dia kalau ngomong tentang saudara dengan bangganya dia sangat bangga kalau sesuatu yang salah. Saya sering bilang sama dia, bangga dengan dosa. Besok mati masuk neraka tidak baku apa, kasihan. Jadi saya sering bilang seperti itu buat adik saya. Makanya dia kalau jalan sama saya dia tidak bisa membanggakan sesuatu dan dia merasa ruang geraknya sempit. Di dalam kebenaran kita tidak bisa kompromi Bapak Ibu. Kita benar-benar harus berdiri di dalam kebenaran. Dan ketika kita harus berdiri di dalam kebenaran, baju yang kita pakai adalah baju kasih yang begitu keras. Baju kasih itu baju penderitaan. Tetapi di dalam baju kasih ada ketegasan yang bisa dikeluarkan pada saat kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang sebenarnya kita bisa kompromi di dalamnya dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita tidak pakai baju kasih. Tapi kalau kita pakai baju kasih, kita tahu konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat. Kalau saya ambil keputusan ini, papa saya benci saya, mama saya benci saya, adik saya benci saya, kakak saya benci saya. Tapi bukan masalah benci untuk selamanya. Masalah nilai kebenaran harus tetap dipertahankan. Harus benar-benar bisa dipertahankan. Jadi, mari mau menangkan seisi rumah, pastikan engkau lebih menghormati Tuhan, engkau lebih menghormati nilai-nilai kebenaran dibandingkan keluargamu. Tetap yang tadi saya katakan, pakai baju kasih. Mungkin disampaikan 1 kali, disampaikan 2 kali, disampaikan 3 kali tidak mau. Firman Tuhan tadi katakan, hajarlah selama masih ada harapan. Ini untuk
orang tua yang menghadapi anak-anak yang keras. Bagaimana anak-anak yang menghadapi orang tua yang keras? Tetap hormati orang tuamu tanpa mengurangi nilai-nilai kebenaran. Saya ingat waktu saya dan papa saya, kami pergi untuk urus pensiunnya. Waktu kami pergi urus pensiunnya, selesai di kantor Taspen, beliau selesai tanda tangan semuanya, beliau masuk di dalam mobil. Lalu beliau kasih tunjuk ceknya, lalu beliau bilang begini, ini uang, papa punya uang pensiun yang nanti mau didapat ini. Saya lihat, lalu saya bilang, ih, papa dapat uang paling banyak. Lalu beliau bilang buat saya begini, iya tapi ini mau kasih orang ini nih uang. Setelah dalam perjalanan ternyata orang yang mau dibantu ini melukai hati papa saya. Lalu papa saya bilang, sudah mau dibantu lagi baru tidak tahu diri. Sudah dimaki-maki sepanjang jalan. Saya langsung bilang buat papa saya begini, papa saya boleh bicara seperti, tidak boleh bicara seperti itu. Papa saya nggak, saya bilang, tapi dia ini biadab. Papa tidak boleh ngomong seperti itu. Papa selama menabur yang baik, saya di tanah rantau, saya kemanapun saya menuai sesuatu yang baik. Langsung papa saya diam dan matanya mulai berkaca-kaca, Bapak Ibu. Di dalam sebuah nilai kebenaran yang kita sampaikan dalam segala keadaan, itu meluluhkan tipu jahat iblis, tipu daya iblis. Itu meluluhkan kejahatan yang menguasai keluarga kita. Ketika kita tidak kompromi. Ketika kita tidak kompromi. Saya punya kesaksian yang sangat banyak di dalam lingkungan keluarga yang puji Tuhan hari ini akhirnya saya bisa sampaikan. Papa saya pernah mau mencoba menikam ponakan sepupu saya dari Jakarta. Pas malam Natal Bapak Ibu. Saya dan suami lagi di rumah dan kami lagi mau doa. Tiba-tiba tante saya telepon, Nali kamu turun sekarang ke rumah. Oh ini papamu mau tikam ini sepupu. Baru datang dari Jakarta mau Natal di Ambon. Saya tidak turun di rumah, saya pergi ke kantor polisi, saya suruh polisi jemput papa saya. Saya suruh polisi jemput papa saya bilang itu mau tikam itu anak kecil, anak muda di rumah sini nanti saya antar. Sampai di sana polisi ambil papa saya, sepupu saya semua teriak itu yang mau bunuh orang itu yang mau bunuh orang itu. Papa saya tidak tahu bahwa saya yang lapor polisi. Sampai di kantor polisi, saya tidak tahu urusan bagaimana, tiba-tiba besoknya saya lihat papa saya sudah pulang, lalu saya ngamuk sama beliau, Bapak ini bikin malu-malu saja, hari Natal itu hari damai, bukan hanya hari ngamuk-ngamuk. Beliau diam, dan ternyata nilai-nilai kebenaran yang kita pegang itu membuat wibawa Kristus ada dalam setiap kita. Jadi mari belajar untuk tidak kompromi dengan hal yang salah. Yang kedua, ketika engkau mengetahui kebenaran, berusahalah untuk kebenaran itu bisa diajarkan di dalam rumahmu. Karena kalau kebenaran tidak diajarkan di dalam rumah, berarti semua yang kita dapatkan itu jadinya sia-sia. Semua yang kita dapatkan itu jadinya sia-sia. Saya berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran di dalam rumah dan saya tahu itu sesuatu yang tidak mudah karena firman Tuhan yang sudah tadi malam kita bahas bahwa musuh orang itu adalah seisi rumahnya sendiri. Ketika nilai kebenaran itu kita ajarkan di dalam rumah, itu akan menjadi senjata untuk kembali menyerang kita. Jangan coba-coba kamu salah. Di saat engkau salah, itu akan jadi senjata. Asal dia ajar saya begini, dia ajar saya begitu, dia ajar saya melakukan begini dan begitu, padahal dia lebih jahat lagi. Ini tantangan yang paling berat Bapak Ibu. Tapi kalau tantangan yang paling berat ini kita bisa lalui, kita bisa selesaikan, saya mau bilang sangat mudah kita menangkan jiwa-jiwa yang Tuhan akan titipkan dan percayakan buat kita. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, pengalaman apapun dengan Tuhan yang mengajarkan engkau sehingga engkau mengalami pertumbuhan iman, tujuannya satu, bersaksi. Itu menjadi kesaksian. Saudara, sebelum mama saya diproses,
Tanggal 17 Agustus tahun 2022, mama saya sebelum dijemput, tanggal 15 Agustus mama saya itu WA saya. Di WA dengan tidak kata-kata yang tidak enak. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kata-kata mama, saya kasih buat Tuhan, saya serahkan buat Tuhan, saya minta proses Tuhan. Proses mama. Tapi kalau Tuhan bawa masuk proses, Tuhan pagari keluarga saya dengan perisai kasih-Mu. Berikan saya kekuatan. Saya tahu sesuatu yang saya minta ini, sesuatu yang sangat menyusahkan hidup saya sendiri nantinya. Dan ternyata itu terbukti Bapak Ibu. Waktu mama saya dibawa ke lapas, saya merasa sangat terpukul. Dan suami saya ngamuk sama saya. Ini hasil doa ini. Hasil minta ini. Tapi saya bersyukur. Ternyata seketika mama saya ada di lapas, saya ajar kebenaran itu lebih mudah diterima daripada ada di rumah. Memang menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, menghabiskan uang. Uang paling sedikit 1 minggu itu paling sedikit, mentok sudah 500.000 itu 1 minggu paling sedikit. Kebutuhan-kebutuhan tiap minggu itu harus terpenuhi. Tapi saya bersyukur karena setiap hari saya bisa ngomong tentang kebenaran dan beliau mulai menyadari, oh iya mama kayak gitu, mama seperti itu. Untuk bisa menerima sebuah nilai kebenaran, kita harus siap untuk yang namanya menderita. Makanya bicara tentang didikan, bicara tentang penderitaan. Bicara tentang penderitaan, saya mulai tangkap ini ketika suatu ketika saya dan suami waktu itu kami masih tugas di Buru, Namlea. Dan ada keluarga yang menghubungi saya untuk minta bantuan. Nah, saya tahu waktu itu saya dan suami belum bertobat full. Kami masih baru mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Waktu keluarga menghubungi saya untuk minta bantuan, saya ngomong sama suami saya tidak mau kasih bantuan. Suami saya bilang, kita juga lagi susah, kita juga lagi butuh uang, jangan kasih. Akhirnya saya ambil keputusan, uang kalau dapat uang di kantor, ada uang-uang tambahan, tip-tip tambahan saya simpan dan itu saya pakai untuk bantu keluarga yang mau telepon minta bantuan. Ternyata saya diajar sama almarhum Ibu Ida bahwa yang saya lakukan itu salah. Saya sudah memberontak kepada suami saya. Lalu saya tanya buat beliau, tapi kan ini mau membantu orang. Kalau kamu lakukan tanpa sepengetahuanmu, kelihatannya benar, tetapi sebenarnya engkau melukai hati Tuhan. Karena firman Tuhan bilang istri harus tunduk buat suami. Saya diam dan saya bilang, oke, baik. Malamnya saya berdoa, Tuhan saya ikut suami saya, tapi kami bagaimana nantinya? Saya tidak bisa untuk membantu keluarga saya. Ternyata Tuhan izinkan saya harus tunduk dulu buat suami, baru kami diajar sama Tuhan. Waktu kami mengalami kesusahan, tidak ada orang yang bisa bantu. Saya bilang buat suami saya, karena kita tidak pernah menabur, akhirnya kita tidak menuai. Saya buka firman Tuhan, kita dua sharing. Dia pikiran mulai kebuka, Bapak pikiran mulai kebuka. Bapak bilang, iya sudah kalau gitu, kalau ada yang minta bantuan, kita kasih saja. Kita bantu saja. Semenjak saat itu sampai hari ini, gaya hidup membantu orang lain itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setelah kita melewati masa-masa sulit seperti itu. Makanya saya pernah saksikan waktu 2016 saya tiba di Dobo. Gaji 2 bulan belum jalan. Tidak ada uang sepeser pun. Puji Tuhan, saya butuh motor, Tuhan sediakan. Waktu lagi tidak ada uang, Tuhan kirim orang-orang yang mengasihi saya, merasakan kesusahan saya, kirim uang buat saya. Bukan saudara, bukan kakak, bukan adik, bukan om, bukan tante. Tapi mulai belajar dari kita mau menerapkan nilai-nilai kebenaran di dalam lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Tetapi yang paling sulit adalah juga di dalam keluarga. Makanya mengajarkan kebenaran di dalam keluarga itu sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan. Tetapi kalau engkau bisa mengerjakannya, berarti kemenangan besar sudah menantimu. Amin. Amin.
Amin. Awal tahun ini ada beberapa orang yang menghubungi saya dan bilang buat saya, adik saya, kakak saya, om saya, tante saya, rasa diberkati. Salah satu contoh Usi Ina, adik kakak semua puji Tuhan, puasa minggu sulung. Saya bilang, Tuhan, Pak, semua puasa minggu sulung. Tema ini Tuhan kasih luar biasa. Luar biasa. Di dalam kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu perasaanmu. Apa yang harus dikorbankan? Mengapa perasaan dikorbankan? Roh tersinggung harus dihilangkan. Ketika engkau buat kesalahan dan keluarga mulai memakai itu menjadi senjata untuk menyerangmu, buang segala roh tersinggung. Buang. Asal Ibu Yeti sampaikan firman, berdoa pagi, siang, malam, baca Alkitab 7 pasal. Ajar kita lakukan firman ini padahal dia juga masih buat kesalahan. Itu seringkali menjadi senjata yang paling ampuh untuk menjatuhkan keluarga supaya tidak bertumbuh dalam kebenaran. Di saat pernyataan itu keluar, sikap kita apa? Sikap kita melepaskan ego. Buang ego. Yang harus kita lakukan dengan rendah hati, akui kesalahan. Ini bukti saya masih manusia, belum menjadi malaikat. Makanya betapa pentingnya pengajaran ada di dalam setiap keluarga. Itu yang membuat seisi rumahmu bisa diselamatkan. Kalau engkau kompromi, egomu tinggi, tidak ada didikan di dalam rumahmu, berarti iblis ketawa dan iblis bilang, ini bagian saya. Ini punya saya. Contoh yang kedua, kita lihat di dalam Abigail dan Nabal waktu menghadapi Daud. 1 Samuel pasal 25. Abigail pribadi yang takut akan Allah. Nabal bukan pribadi yang takut akan Allah. Tetapi Abigail cara menyelesaikan masalah di dalam keluarganya sungguh luar biasa. Di saat orang-orang Daud datang untuk Nabal supaya minta bantuan, Nabal bilang, ini siapa? Kamu siapa? Kenapa saya harus tolong kamu? Hari-hari ini banyak orang yang memberontak kepada tuannya dan itu urusanmu. Daud sudah berencana untuk pergi membinasakan Nabal dan seisi rumahnya. Ternyata dalam perjalanan Abigail mendapat kabar itu dari hamba-hambanya. Hamba-hambanya bilang buat Abigail, Daud orang yang baik. Dia tidak pernah merusakkan semua, bahkan kami pun dijagai sama mereka. Tapi balasan suamimu ini loh. Sekarang pikirkan caranya bagaimana supaya kita bisa selamat. Abigail dengan rendah hati siapkan semua persembahannya. Dengan rendah hati dia datang buat Daud. Dan dia mau ambil beban di dalam kesalahan yang suaminya lakukan. Dia ambil beban di dalam kesalahan yang suaminya lakukan. Boleh nanti dibaca di 1 Samuel pasal 25 ayat 17 sampai 24. Abigail bilang, biarlah kesalahan itu ditangguhkan kepada saya. Bagaimana seisi rumah itu bisa mengalami pemulihan, bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau satu orang tidak berani ambil beban dalam rumah, berarti tidak bisa kita menangkan seisi rumah. Kita lihat ayatnya 1 Samuel pasal 25. Ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini.
Jadi waktu Abigail melihat Daud, dia turun dari keledainya, dia sujud menyembah kepada Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Abigail merendahkan diri di kaki Daud karena kesalahan Nabal, suaminya. Kadang kita kompromi dengan keluarga kita saat melakukan hal-hal yang salah. Waktu kita kompromi dengan keluarga kita melakukan hal-hal yang salah, kita pasang badan. Ini sering ada dalam kehidupan orang-orang Maluku. Pasang badan. Anak sudah salah, bukannya diajarkan yang benar, justru ajar anak memberontak. Ajar anaknya memberontak. Saya ingat dulu waktu SMP, saya pulang sekolah. Saya dibully sama teman. Lalu saya sampai di rumah saya nangis. Lalu papa saya bilang, besok papa antar pergi sekolah, pukul dia di muka papa. Kalau saya pukul papa, pukul nona. Besoknya saya diantar saudara ke sekolah sama bapak saya. Sepanjang jalan saya berdoa, bapak kami ada sekitar 20 kali sampai tiba di sekolah. Ternyata dalam perjalanan di dalam mobil bapak saya ketemu sama temannya. Lalu diajak di bawah. Bapak Nus, kita ke sana. Pergilah dia, lalu papa saya bilang, tunggu papa di sekolah sampai papa datang. Saya bilang siap. Saya turun sampai di dalam, saya masuk sampai di dalam, saya bilang, Tuhan, doa bapak kami lanjut saja. Supaya hari ini papa saya lupa untuk datang ke SMP ini. Karena papa saya sudah bilang, saya harus pukul orang itu di muka papa saya. Kalau saya tidak pukul, papa saya hajar saya. Ini didikan yang salah, Bapak Ibu. Ini tidak untuk ditiru. Jadi, kadang ini ada di dalam diri kita. Kita bangga ketika anak kita bisa melakukan sesuatu yang melukai orang lain. Abigail mau berdiri untuk Nabal. Dalam kesalahan yang Nabal lakukan, Abigail duduk di kaki Tuhan, lalu Abigail pergi mencari Daud, lalu Abigail menyembah kepada Daud, merendahkan diri kepada Daud, dan Abigail siap untuk menanggung kesalahannya. Yang luar biasanya Abigail tidak kompromi dengan Nabal, sehingga dia ngomong sama Daud. Namanya Nabal, orangnya juga bebal. Dia datang dan dia ngomong bahwa keadaan suaminya memang seperti itu. Keadaan Nabal memang seperti itu. Di ayat 25 dikatakan, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Abigail bilang buat Daud, namanya Nabal, orangnya bebal. Dia itu orang dursila. Dia itu orang kurang ajar. Dia tidak kompromi. Tapi dia mau berdiri untuk suaminya. Kesalahan suaminya dia rela untuk mengambilnya. Ini yang harus menjadi bagian kita. Kalau kita mau keluarga kita diselamatkan, mari semua siapkan hati keluar dari zona nyaman. Tuhan bawa keluarga saya keluar dari zona nyaman. Kuatkan saya supaya saya bisa mengajarkan kebenaran. Karena ternyata dengan keluar dari zona nyaman, ajar kebenaran itu sangat gampang. Sangat mudah. Sangat mudah. Saya ketemu sama orang yang lagi orang yang lagi tidak ada masalah, sama orang yang punya masalah dan pergumulan berat. Orang yang punya masalah dan pergumulan berat, kalau kita ngomong firman, fokusnya itu ke firman itu sangat luar biasa. Makanya ketika disampaikan firman dia nangis. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, ada di zona nyaman, boro-boro dia perhatikan firman, yang ada dilihatnya jam. Maaf, jam sudah terlambat. Maaf, sudah tidak ada waktu lagi. Maaf, sudah tidak seperti ini lagi. Dan pasti pikir 2 kali. Jadi mari Bapak Ibu, kalau di dalam rumahmu ada masalah-masalah yang berat, ada persoalan-persoalan yang berat, minta sama Tuhan, Tuhan, ini cara yang bagus untuk kebenaran harus saya sampaikan. Walaupun
susah, walaupun berat, walaupun menderita, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting ada nilai-nilai kebenaran yang harus kami dapatkan. Jangan sampai kesusahan seumur hidup, mati konyol dengan kesusahan itu. Karena Tuhan cari orang-orang yang berbeban berat, berletih lesu, untuk diajar kebenaran-kebenaran itu. Jadi orang yang beban berat, letih lesu itu datang buat Tuhan, untuk dapatkan kelegaan, dia belajar, dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mau dapatkan ketenangan yang paling harus dibangun lebih dahulu ya di dalam rumah. Supaya sebuah rumah punya ketenangan harus punya nilai-nilai kebenaran. Harus punya nilai-nilai kebenaran. Suatu ketika saya sangat terkagum-kagum dengan keluarga saya yang kalau foto di Facebook, Instagram itu kelihatan kompak. Anak-anaknya itu kelihatan kompak. Saya sampai bilang, Tuhan, mereka kalau foto ya selalu saja tiap minggu ada foto di gereja. Kalau di keluarga-keluarga kompak sekali, mereka sangat kompak. Saya rasa terkagum-kagum sampai akhirnya suatu ketika saya diundang untuk pergi ke rumahnya. Saya pergi, ternyata sampai di sana. Saya masuk, suasana rumah itu agak tegang sekali. Lalu saya duduk di bagian luar. Saya bilang, saya tidak masuk di dalam lagi. Saya duduk di sini, Sam. Puji Tuhan, saya duduk di bagian luar terasnya. Itu kami duduk cerita-cerita. Anaknya yang pertama, yang kedua, yang fotonya di Facebook, Instagram, media sosial itu saling mengasihi, menyayangi dengan caption yang luar biasa. Lagi saling maki di atas. Saya kaget, lalu saya bilang, siapa yang maki? Kenapa di rumah ini ada orang maki? Itu sepupu saya bilang begini, Nali ini kayak baru pernah dengar orang maki-maki. Lalu saya senyum-senyum, saya bilang, bukan saya baru pernah dengar, saya jarang dengar. Yang bikin saya kaget, kenapa di rumah ini ada orang saling maki. Lalu sepupu saya bilang, dan dua adik kakak suka ya kucing dan tikus di atas. Saya kaget, Bapak Ibu, kami cerita-cerita, saya lalu bahasa roh, Tuhan tutup dong mulut supaya jangan maki. Saya bahasa roh sambil peperangan, Bapak Ibu. Sambil peperangan. Ternyata mereka berdua di atas selesai maki-maki, sepupu saya mulai cerita. Kami di luar kelihatan baik, kelihatan bagus, keluarga kelihatan wow. Tapi sebenarnya saya sudah 4 tahun tidak tidur sekamar dengan suami. Saya dibangunkan satu ruangan di rumah bagian bawah ini, saya tidur di bagian bawah ini, suami saya di rumah utama yang ini. Saya bilang, kok bisa? Iya. Suami dengan anak-anak tidak cocok, saya dengan anak yang nomor ini tidak cocok. Bagaimana caranya, Nali? Saya bilang, ternyata media sosial menipu saya. Sangat menipu. Jadi, kalau ada yang naikkan caption dengan kata-kata bijak, my father, my hero, hati-hati. Jangan cepat-cepat percaya, Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat percaya, karena kata-kata bijak beda dengan kebenaran. Anak-anak Tuhan tidak butuh kata bijak, anak Tuhan butuh kebenaran. Kebenaran real, nyata. Kata-kata bijak itu kadang pakai topeng. Anak-anak Tuhan ingat, tidak butuh kata bijak, anak-anak Tuhan butuh kebenaran. Kalau kata bijak bisa menjebak kita dalam hal yang salah. Contoh, Selin Evelyn, saya bisa cerai sama suami saya karena ya menurut saya kami butuh ketenangan masing-masing. Itu bukan kebenaran. Kelihatannya bijak, tetapi itu bukan kebenaran. Jadi ingat, jangan terkecoh dengan kata-kata bijak. Buang egomu. Ambil harga untuk keluargamu. Kadang berat, tapi ingat, bukan engkau yang menanggungnya. Sebaiknya ada satu orang yang menanggung beban yang berat itu untuk seisi rumah bisa diselamatkan seperti yang dialami oleh Nuh. Nuh orang yang tak saleh, orang yang taat. Bonusnya bukan dia sendiri, bawa juga keluargamu. Firman Tuhan katakan Kejadian pasal 7 ayat 1. Aku melihatmu hidup benar, masuklah engkau dan seisi rumahmu, masuklah ke dalam bahtera. Karena Nuh benar, makanya bonusnya ya istrinya, anaknya 3 orang, menantunya 3 orang.
Bahagia sekali orang-orang yang banyak pada saat itu, yang jadi 3 orang menantu Nuh ini bahagia sekali. Tapi itulah cara Tuhan. Makanya tadi saya bilang kita tidak bisa melihat dari bagaimana cara Tuhan menilai. Dan saya lagi diajar Tuhan memandang segala sesuatu. Mari pandang dan lihat dari sudut pandang Tuhan. Kadang saya tidak mengerti. Tapi ketika saya terima, saya ikhlas, baru saya mulai pahami, oh seperti ini Tuhan, seperti ini. Sama yang seperti dilakukan oleh Abigail. Abigail ambil harga, Abigail siap, rendahkan hati, dan dia siap untuk tetap berdiri bagi keluarganya. Tanpa mengurangi nilai kebenaran di dalam hubungan dia dan suaminya. Terbukti, sesudah Abigail ketemu Daud, Abigail laporkan semua kejadian itu kepada Nabal. Setelah Nabal mulai minum minuman keras, mabuk-mabukan, mengalami kesenangan yang luar biasa, Abigail tidak langsung ngomong. Abigail tunggu besoknya, hari ini, malam ini dia selesai bersenang-senang, dia selesai berpesta-pesta, Abigail sampaikan besoknya buat dia. Saya membayangkan waktu Abigail ngomong buat Nabal, pasti Nabal itu tidur, tapi pas dengar sesuatu itu pasti langsung jantungnya berdebar sangat kencang. Dan firman Tuhan katakan 10 hari kemudian Tuhan hajar Nabal, bukan Abigail. Abigail sudah melakukan bagiannya, tetapi Nabal memang harus mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan malam ini ajar kita berdiri untuk keluarga, tidak boleh kompromi dengan hal yang salah. Tidak boleh kompromi dengan hal yang salah. Saya dan suami, kadang hubungan kami tegang kalau di kantor. Kalau di kantor kadang hubungan kami tegang. Nanti sudah pulang dari kantor, sepanjang jalan baru suami saya bilang, sudah di rumah. Saya bukan mitra lagi. Apalagi dia kalau masukkan pekerjaan, saya periksa pekerjaan masih ada yang salah, saya omel-omel dia. Ini nih salah, ini kerja bagaimana ini? Saya ngomel-ngomel dia. Dia cuma diam saya. Teman-teman di kantor bilang, Mai paling sabar Mai paling sabar. Suami saya bilang, itu sudah. Potong aku berhadapan dengan Ibu Nali ini, kau mesti sabar. Sudah mau pulang, kita dua pulang sama-sama. Baru dia bilang, ingat ini laki, ini bukan mitra. Ini bukan petugas. Siap, saya senyum-senyum, saya bilang siap. Nanti sampai di rumah baru saya bilang sama dia, jangan bikin kesalahan yang sama berulang-ulang, itu melelahkan. Sampai saya bilang, siap bos. Besok tolong ya, jangan datang ke ruangan saya mau kerja di ruang belakang, jangan datang ke saya, karena kalau kamu datang, maka semua pikiran saya buyar. Saya senyum-senyum sama dia. Nanti teman-teman kantor pada bilang, aduh kalau Om Ai kerja enak, Om Ai kerja bagus. Saya senyum-senyum, saya bilang ini hasil didikan yang keras ini. Kalau tidak dididik dengan keras, pasti jadinya parah ini. Suami saya senyum-senyum. Nanti waktu kita mau doa, baru dia bilang terima kasih ya. Ternyata didik keras itu sakit, tapi hasilnya enak. Dan makanya sampai hari ini, kalau pekerjaan apapun, pasti semua di kantor datang. Kanali bisa minta Bapak Aika buat kerja pekerjaan ini, buat pekerjaan ini, lakukan ini. Ada teman saya sampai rela bayar pakai uang pribadi. Dia datang, dia cari suami saya, dia ngomong sama saya, suami saya kerja diam-diam. Sudah selesai semua, suami saya bilang, saya kerja pekerjaan dia bayar saya pribadi. Saya bilang, wow, keren. Jadi Bapak Ibu memang tidak boleh kompromi, itu harga mati Bapak Ibu. Tidak boleh bermain dengan kebenaran, itu harga mati. Dan di saat kita tidak kompromi, di saat itu pula kita harus punya komitmen untuk mendidik, untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran di dalam keluarga kita. Kalau kita sudah mulai mengajarkan nilai-nilai kebenaran, mendidik, buang ego. Karena ego, kesombongan, itu menghancurkan hubungan keluarga kita. Ego, kesombongan,
itu menghancurkan hubungan keluarga kita. Dan yang terakhir, setiap pagi dan malam, minta Tuhan berikan roh kebijaksanaan. Karena tanpa roh kebijaksanaan, engkau tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam keluargamu. Puji Tuhan kalau anakmu masih kecil. Kalau anakmu mulai beranjak besar, dengan 1001 macam masalah yang disampaikan. Dan jikalau tidak ada solusi dari masalahnya, dia bisa menyampaikan kepada orang yang salah. Jadi, bagian terakhir Bapak Ibu, satu orang punya takut akan Tuhan, berdiri dalam kebenaran, rela membayar harga untuk keluarganya, keluar dari zona nyaman untuk keluarganya, dan mau mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Tuhan pasti berikan roh kebijaksanaan. Sehingga masalah sebesar apapun, kita bisa menghadapi. Ada solusi yang Tuhan sediakan untuk kita selesaikan. Hari ketiga di tahun 2023. Engkau tidak bisa mengubah suamimu. Engkau tidak bisa mengubah istrimu. Engkau tidak bisa mengubah anakmu. Engkau tidak bisa mengubah kakakmu. Engkau tidak bisa mengubah adikmu. Engkau tidak bisa mengubah kehidupan orang lain. Tetapi ketika engkau berubah, berarti engkau punya kuasa untuk mempengaruhi mereka berubah. Berubah menjadi yang benar. Berubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Engkau punya kuasa untuk mengubah orang-orang di dalam rumahmu menjadi terbaik. Mari sekali lagi firman Tuhan malam ini luar biasa. Jangan kompromi dengan setiap hal yang berbau dosa di dalam rumah. Berani menderita, saya percaya Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan punya cara memulihkan keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.